Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesi kali ini saya akan coba mengulas terkait multivariate analysis of variant atau disingkat dengan MANOVA. Nah, sebenarnya MANOVA ini digunakan dalam bentuk penelitian seperti apa? Kemudian contoh kasus yang bisa dianalisis menggunakan MANOVA, kemudian bagaimana analisisnya. Nah, itu yang akan coba kita bahas pada sesi kali ini. MANOVA itu sendiri merupakan teknik analisis statistik yang bisa digunakan dalam penelitian komparatif, atau desainnya biasanya desain untuk penelitian eksperimen. Nanti ada asumsi-asumsi yang harus terpenuhi, nanti terlihat di sana. Penelitian penelitian jenis apa yang bisa dianalisis menggunakan MANOVA. Nah, MANOVA ini merupakan juga perluasan dari uji analisis of variant atau ANOVA yang pernah kita bahas sebelumnya. Perbedaannya hanya dari aspek variabel dependennya. Kalau ANOVA itu variabel dependennya cuma satu. Nah, kalau MANOVA multivariate analysis of variant itu lebih dari satu variabel dependen. Perbedaannya letaknya cuma di situ. Nanti juga ada sedikit perbedaan terkait pemenuhan asumsi. Nah, asumsi yang harus dipenuhi, yang pertama pemilihan kelompok secara acak, jadi random. Sampel yang diambil secara acak, baik per orangnya, respondennya, atau mungkin kelompoknya, cluster random sampling. Nah, ini sama dengan ANOVA. Kemudian yang kedua, sampel berasal dari kelompok yang independen. Independen di sini maksudnya perlakuan pertama itu berbeda dengan sampel perlakuan kelompok berikutnya. Nah, ini juga sama. Nah, yang berbeda di asumsi berikutnya. Asumsi yang ketiga, varian antar kelompok homogen dengan uji homogenitas matrik varian. Nah, ini juga sudah kita bahas. Beda dengan ANOVA. ANOVA cukup menggunakan uji homogenitas biasa, tapi tidak menggunakan homogenitas matrik varian. Karena di sini ada beberapa variabel dependen. Kemudian, asumsi berikutnya yang harus dipenuhi adalah normalitas multivariat, di mana variabel terikat secara bersama-sama berdistribusi normal multivariat dalam kelompok. Nah, ini juga berbeda pengujian normalitas data untuk ANOVA dengan MANOVA. Nah, bagaimana contoh kasusnya? Misal, saya di sini mengangkat satu isu riset atau penelitian, pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap pemecahan masalah matematika, penalaran matematika, dan komunikasi matematika. Kalau dilihat dari judul, ada setidaknya 4 variabel di sini. Nah, kita identifikasi metode pembelajaran merupakan variabel faktor atau X-nya, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di sini terdapat 3 treatment yang akan digunakan atau 3 metode pembelajaran di 3 kelas. Kemudian, pemecahan masalah matematika, penalaran, dan komunikasi merupakan variabel dependennya. Nah, ini yang disebut dengan multivariat, di mana variabel dependennya lebih dari 1. Sebelum menganalisis, kita harus menentukan rumusan masalahnya dulu. Nah, yang ingin dijawab dari analisis multivariate ANOVA ini, rumusan masalah yang seperti apa yang akan dijawab. Misal kita susun rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap pemecahan masalah matematika. Nah, ini terhadap variabel Y1 dulu, kemudian baru berikutnya terhadap variabel Y2, berikutnya terhadap variabel Y3. Apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap komunikasi matematika. Baru rumusan terakhir, misal apakah terdapat pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap pemecahan masalah matematika, penalaran, dan komunikasi. Nah, ini dari kesemuanya, artinya kesemua metode terhadap semua variabel dependennya.
Nah, biasanya juga bisa ditambahkan kalau misalnya ingin skripsinya lumayan tebal atau penelitiannya lumayan banyak ulasannya, tambahkan misal bagaimana statistik deskriptif masing-masing variabel dependennya. Nah, kalau itu ditambahkan berarti ada sekitar 7 rumusan masalah yang ingin dijawab. Di sini saya coba 4 saja karena nanti otomatis akan terjawab untuk deskriptif statistik masing-masing variabel. Nah, datanya, misal setelah melakukan penelitian saya punya metode 1 yang inquiry tadi disimbolkan 1 di sini. Nah, setelah memberikan treatment, saya uji kemampuan pemecahan masalah matematikanya, kemudian uji kemampuan penalaran, uji kemampuan komunikasi. Nah, ini secara bersama-sama akan kita lihat pengaruh perbedaan metode ini terhadap 3 variabel dependen ini secara bersamaan. Nah, setelah datanya disusun kurang lebih seperti ini, maka kemudian kita analisis. Dalam hal ini saya coba analisis menggunakan SPSS. Setelah kita buka aplikasi SPSS-nya, kita coba input variabelnya di variabel view. Variabel pertama tadi ada metode. Yang kedua ada pemecahan masalah. Yang ketiga ada penalaran. Terakhir ada komunikasi. Berikutnya di desimal, saya menggunakan bilangan bulat semua datanya, maka desimalnya saya kasih angka 0 di sini. Nah, labelnya misal untuk variabel pertama, metode pembelajaran, kemudian pemecahan, masalah matematika sebagai Y1. Saya lupa menambahkan metode pembelajaran tadi sebagai variabel X. Kemudian penalaran matematika sebagai variabel Y2. Komunikasi matematika sebagai Y3. Value, kalau misalnya variabelnya memiliki kelompok. Nah, di sini metode yang memiliki kelompok ada 3 kelompok. Yang pertama inquiry, kelompok kedua ada penugasan, kemudian yang terakhir ada drill. Oke, pemecahan masalah Y1 dan Y2, Y3 itu tidak ada pengelompokan data. Kemudian di jenis datanya untuk metode karena pengelompokan denominal, kemudian ini skala semuanya, masing-masing Y1, Y2, Y3. Setelah di variable view, kita ke data view. Kita masukkan data masing-masing variabel yang telah kita susun di Excel tadi. Kita copy dari Excel, kemudian kita pastekan di sini. Oke, nah sekarang tinggal analisis. Nah, sebelum analisis, bagaimana ulas di awal tadi, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah normalitas multivariat, kemudian homogenitasnya, homogenitas matrik varian juga harus terpenuhi. Nah, itu sudah kita ulas di pembahasan sebelumnya. Nah, asumsi itu misal sudah dilewati dan terpenuhi semua asumsi. Nah, sekarang tinggal analisis menggunakan ANCOPA. Maaf, menggunakan multivariat ANOVA.
Ya, karena namanya hampir-hampir mirip ya. Ada ANOVA, kemudian MANOVA, ada ANCOVA, kemudian ada MANCOVA. Nah, untuk analisisnya di general linear model kita ambil multivariat. Nah, karena ini analisisnya menggunakan multivariat. Dependent variable kita masukkan semua variabel dependennya. Metode pembelajaran di variabel faktor. Kemudian kita ke model dulu. Untuk model pengujian, kita klik custom. Metode ini kita masukkan ke kotak model. Nah, tipenya kita ambil main effect. Kita klik. Kemudian tipe 3 ini kalau misalnya tidak ada asumsi yang harus dipenuhi. Tapi karena ada asumsi yang harus dipenuhi dan kita anggap sudah terpenuhi, kita gunakan tipe 1. Kita klik continue. Kemudian kita coba ke post hoc, uji lanjut. Uji lanjut metodenya kita pindahkan ke kotak post hoc test. Nah, uji lanjut ini menggunakan apa? Di pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah disampaikan bahwa ada pendapat mengatakan bahwa Tukey ini digunakan jika sampel masing-masing kelompok sama. Saya gunakan di sini Tukey dan Banfordoni sebagai bahan perbandingan nanti. Nah, di sini ada equal variant assume sama equal variant non assume. Artinya ini kita menggunakan kalau misalnya varian homogen terpenuhi, maka gunakan yang di pilihan yang di sini. Tapi kalau misalnya tidak terpenuhi, homogenitas matrik variannya tidak terpenuhi, maka gunakan equal variance assume. Tapi karena terpenuhi, kita gunakan yang di equal variance assume. Nah, ini lagi-lagi mengingatkan kembali, uji lanjut ini digunakan ketika di pengujian multivariat itu ternyata signifikan perbedaannya. Baru nanti diuji lanjut untuk melihat kelompok mana saja yang berbeda. Kita klik continue, kemudian option, kita ambil metode, masukkan ke kotak display min. Nah, kita mau lihat displaynya yang apa saja. Ada deskriptif statistik, ada homogeneity test. Kalau belum uji homogenitas, karena tadi sudah melalui dianggap asumsinya sudah terpenuhi, sudah diuji semua, maka saya tinggal mengambil deskriptif statistiknya saja. Continue, kemudian oke. Nah, tinggal kita lihat bagaimana output SPSS-nya dan kita interpretasikan. Nah, ini dia outputnya setelah running di analyze tadi. Di sini ada statistik deskriptif. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, nanti akan tampil juga statistik deskriptifnya. Nah, ini untuk melihat nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika Y1 di masing-masing kelompok perlakuan, kelompok metode. Nah, ini dilihat nilai rata-rata untuk penalaran matematika masing-masing perlakuan, nilai rata-rata kemampuan komunikasi matematika masing-masing kelompok perlakuan. Ini statistik deskriptifnya. Nah, sekarang menjawab hipotesis yang pertama tadi, apakah terdapat pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap pemecahan masalah matematika. Yang pertama dulu, terhadap Y1 dulu. Nah, untuk menjawabnya kita cari tabel yang test between subject effect ini. Nah, ini untuk menjawab rumusan masalah 1, 2, dan 3. Rumusan masalah 1 tadi, jika masih ingat, apakah terdapat pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang rumusan masalah kedua terhadap penalaran matematika. Rumusan masalah 3 terhadap komunikasi matematika.
Nah, tentu ketika pengujian disusun dulu hipotesisnya, ada hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0 misalnya saya contohkan untuk yang rumusan masalah 1 dulu, rumusan masalah 1 tadi. Hipotesis 0-nya adalah tidak terdapat pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Itu hipotesis 0. Kemudian hipotesis 1-nya terdapat pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, hipotesis 0 untuk menjawab apakah hipotesis 0 yang terpenuhi di rumusan masalah pertama atau hipotesis 1, kita lihat di signifikansi atau p-value untuk yang di hasil SPSS ini. Hipotesis 0 terpenuhi jika p-value lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 terpenuhi. Tolak H0 atau terima H1 jika p-value ini lebih kecil dari 0,0. Kita lihat rumusan masalah pertama. Ternyata tolak H0 karena p-value lebih kecil dari 0,05. Artinya, rumusan masalah yang terjawab adalah terdapat pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Oke. Nah, tinggal dilihat ke rumusan masalah kedua. Pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap kemampuan penalaran matematika. Lihat di sini, kalau lebih kecil dari 0,05 p-value-nya, maka tolak H0. Begitupun dengan rumusan masalah 3. Rumusan masalah 3, tolak H0, terima H1, terdapat pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap komunikasi matematika. Nah, artinya semuanya signifikan di sini. Semua signifikan pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap masing-masing variabel dependen Y1, Y2, dan Y3. Nah, kalau signifikan, baru nanti ada uji lanjut. Nah, uji lanjut, karena ini terpenuhi signifikan, baru kita uji lanjut. Metode pembelajaran apa saja yang berbeda secara signifikan di variabel pemecahan masalah matematika ini. Saya contohkan yang untuk variabel pemecahan masalah matematika saja. Kita lihat di post hoc test. Sebelum kita bahas itu, bandingkan dulu hasil uji Tuki dan Bang Foroni. Inquiry dengan penugasan 9,00 sama, ada tanda bintangnya signifikan, signifikannya 0,02, di sini Bang Foroni 0,03, tidak jauh berbeda. Saya gunakan Tuki saja misalnya di sini. Tadi uji lanjut untuk rumusan masalah pertama. Tadi sudah terjawab bahwa terdapat pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika dan itu signifikan, baru kemudian diuji lanjut. Nah, kelompok mana saja yang berbeda secara signifikan? Inquiry dengan penugasan itu ada tanda bintang di sini signifikan. Nah, dibuktikan dengan p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Artinya perbedaan kemampuan pemecahan masalah inquiry dengan penugasan itu signifikan perbedaannya. Inquiry dengan drill itu tidak signifikan karena tidak tanda bintang dan signifikansinya juga lebih besar dari 0,5. Apa saja yang berbeda signifikan berikutnya? Kita lihat drill. Drill dengan penugasan. Drill dengan penugasan 9,72. Tanda bintang artinya signifikan perbedaannya. Kemudian p-value-nya juga lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika yang signifikan antara kelompok drill yang diajar dengan drill dengan yang diajar dengan penugasan. Oke, nah itu untuk uji lanjut pada rumusan masalah yang pertama tadi. Rumusan masalah pertama, kedua, ketiga. Nah, sekarang terakhir rumusan masalah yang keempat.
Rumusan masalah yang keempat, apakah terdapat perbedaan metode pembelajaran terhadap pemecahan masalah matematika, penalaran, komunikasi. Artinya terhadap ketiga-tiga variabel dependen ini. Kita lihat di multivariate test. Di multivariate test itu ada 4 metode pengujian. Ada beberapa asumsi yang mengatakan bahwa keempat-empat ini harus digunakan, tapi saya barusan review satu jurnal yang menggunakan metode multivariate ANOVA dan dia hanya menggunakan lambda ini. Artinya sebenarnya bisa saja digunakan salah satu saja. Kalau misalnya salah satu saja, ya sudah, kalau salah satunya signifikan udah berarti rumusan masalahnya tolak hipotesis yang terjawab adalah tolak H0. Kalau misalnya di sini lebih kecil dari 0,5. Tapi di sini saya coba pakai 4 metode. Dan keempat metode ini semuanya tolak H0 karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Artinya rumusan masalah yang keempat tadi terakhir terdapat pengaruh metode pembelajaran yang ketiga-tiganya metode pembelajaran tadi terhadap pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, ketiga-tiga variabel dependen. Nah, itulah multivariate testnya untuk menjawab rumusan masalah yang terakhir. Di sini tadi ada homogeneous subset ini. Sebenarnya ini interpretasinya sama saja dengan yang diuji lanjut. Nah, ini maknanya kalau misal di pemecahan masalah matematika, saya contohkan yang ini, inquiry dengan drill misalnya. Di sini di kolom 2, subset ini, di kolom subset, inquiry dan drill itu katanya tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan untuk homogeneous subset ini. Nah, kita lihat di uji lanjut tadi, benar enggak di pemecahan masalah matematika, inquiry dan drill tidak terdapat perbedaan signifikan. Pemecahan masalah matematika, inquiry, drill. Benar, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Lebih besar dari 0,05. Sebenarnya ini tidak terlalu tidak digunakan juga tidak masalah karena sudah terjawab di uji lanjut ini. Nah, barangkali itu untuk penggunaan multivariate ANOVA. Bagaimana konsepnya, asumsi yang harus dipenuhi, contoh studi kasusnya, kemudian bagaimana perhitungannya. Di sini saya menggunakan SPSS, kemudian SPSS ada outputnya, bagaimana menginterpretasi outputnya supaya menjawab rumusan masalah atau hipotesis yang kita ajukan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sekiranya ada kekeliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.